Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Teguh Mukidin M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini secara online yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini secara online. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta memberikan kita beberapa ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita aturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep dasar fikih muamalah. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Askanurul Ala NIM 31 sebagai moderator, Safiana Pratiwi NIM 09 sebagai pemateri pertama, Tania Rahmawati NIM 18 sebagai pemateri kedua, dan Nur Aisyah NIM 21 sebagai pemateri ketiga. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian fikih muamalah. Kata fikih muamalah berasal dari bahasa Arab al-fiqhu yang berarti mengerti, tahu atau paham. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata al-muamalah yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Dari definisi di atas, dapat dipahami fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-muamalah adabiyah dan yang kedua yaitu al-muamalah al-madaniyah. Al-muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban. Al-muamalah al-adabiyah mencakup beberapa hal, diantaranya ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, serta penimbunan. Sedangkan al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang mendatangkan kemaksiatan bagi manusia dan beberapa segi lainnya. Yang termasuk dalam al-muamalah al-madiyah yaitu jual beli, gadai, jaminan, pindah hutang, bangkrut, dan perkongsian. Yang selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah diantaranya adalah yang pertama ada syirkah. Syirkah adalah suatu akad di mana dua pihak yang melakukan suatu kerjasama usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua yaitu jual beli. Jual beli mengandung arti suatu kegiatan atau kesepakatan dengan tukar-menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Jadi setelah barang itu dibeli, itu menjadi hak milik kita untuk selamanya. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah
diketahui oleh kedua pihak yang telah bertransaksi dengan pembayaran secara angsuran, baik dari ketentuan margin keuntungan atau dari harga pokok pembelian. Dan yang keempat ada sewa menyewa. Sewa menyewa juga dapat diartikan sebagai suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, parkiran, atau yang lain-lain. Yang kelima ada hutang piutang. Hutang piutang yakni menyertakan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi antara peminjam dengan yang meminjam itu, yang meminjamkan itu sudah ada kesepakatan sebelum dilakukannya hutang piutang tersebut. Nah, yang keenam ada akad salam. Akad salam ini merupakan menjual sesuatu tetapi barang yang dijual itu belum ada. Jadi jual belinya itu masih tertunda dan masih dalam tanggungan bayaran yang didahulukan. Itu dinamakan dengan akad salam, atau kalau di masa sekarang itu disebut dengan barang PO. Jadi barangnya belum ada tapi pembayarannya sudah dilakukan. Dasar-dasar fikih muamalah dalam Islam. Islam mengatur hubungan antara sesama manusia terkait transaksi dalam fikih muamalah. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik khusus fikih muamalah yang terdapat dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah fi Fiqh Al-Islami karya Dr. Muhammad Usman Sabir. Ada 4 karakteristik dalam fikih muamalah. Yang pertama yaitu fikih muamalah dibangun atas dasar prinsip-prinsip atau asas yang bersifat umum. Yang kedua, pada dasarnya segala hal yang berkaitan dengan muamalah atau transaksi hukumnya adalah diperbolehkan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerugian. Yang ketiga, fikih muamalah dibangun atas dasar memperhatikan alasan dibuatnya hukum serta menjaga kemaslahatan bersama. Jika dalam ibadah lebih dominan hukum yang dihasilkan adalah ta'abudi atau ghairu ma'qul al-makna, yang artinya irasional atau tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, maka dalam muamalah lebih cenderung kepada sifatnya, yaitu ghairu ta'abudi atau ma'qul al-makna, yang artinya bisa dijangkau oleh akal manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fikih muamalah menggabungkan antara sifat yang tegas dan lentur. Maksudnya adalah sebagian hukum-hukum ada yang berubah yang disebabkan oleh berubahnya ilat atau alasan sebuah hukum dan juga maslahat. Namun ada juga sebagian hukum yang tetap tidak berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Selanjutnya, prinsip-prinsip muamalah dalam perubahan sosial. Nah, prinsip-prinsip muamalah ini dibagi menjadi 2. Ada prinsip muamalah umum dan ada prinsip muamalah khusus. Prinsip umum muamalah dalam fikih muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kaidah fikih atau hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip khusus muamalah. Secara khusus, prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan pada 2 hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan ada 3. Yang pertama, objek peniagaan halal. Yang kedua, adanya kerelaan atau aridiyah. Yang ketiga, pengurusan dana yang amanah. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada riba, gharar atau tagrir, tadlis, takhir atau ikhtiar, bai, al-najashi, maisir dan riswah. Muamalah dan perubahan sosial.
Pada pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola-pola perilaku masyarakat. Kandungan hadis yang menyatakan haram hukumnya ikut campur dalam masalah harga ketika kenaikan harga itu disebabkan banyaknya permintaan konsumen sedangkan stok barang sedikit. Dengan demikian pengaruh perubahan sosial amat berpengaruh terhadap perkembangan bentuk suatu muamalah dalam Islam. Terdapat kesimpulan pada materi pada kali ini, yaitu fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islami secara rinci. Sehingga fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiniyah. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.